bagaimana menyelesaikan masalah menjadi kecil, yang besar menjadi kecil. Komputasional ini ada berapa pilar? Kemarin saya sampaikan sama anak, ada yang 4 pilar utama dari komputasional ya. Apa? 1. Algoritma. 2. Rekomposisi. 3. Pengembangan pola. 4. Abstraksi. Oke. Nah, karena kalian sudah mengenal 4 pilar itu, algoritma, apalagi rekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, itu semua masuk ke komputasional. Semuanya bertahap, lewat tahap step by step. Kayak kita kalau lagi pakai baju, awalnya apa? Mulainya pakai baju. Mulai pakai baju apa? Baju sekolah. Apa aja dimulai? Baju, masukkan lengan, Dimulai tahap demi tahap. Dimulai apa? Pakai baju dulu. Terus pakai celana. Benar. Ada pakai rok, pakai gesper. Terus sepatu duluan atau kaki duluan? Oke. Jadi berpikir secara komputasional atau menyelesaikan masalah besar menjadi kecil. Oke, kita akan masuk ke 4 pilar. Secara komputasional atau coding dan kecerdasan artifisial, ini ternyata ada gambar orangnya dulu. Gambar robot ya. AI. Ini gambar robot AI. Kalau kita udah masuk sini, kita udah tahu bagaimana teorinya, kita akan praktek ya, menggunakan berpikir secara cepat. Komputer dan kita akan bermain di internet ya. Nah, ini belajar informatika, kita akan bermain di internet. Ini untuk kelas ini sekarang kita akan bermain ke internetnya ya. Oke. AI. Tujuan pembelajaran ini memahami keterangan utama yaitu dekomposisi, pola, abstraksi, dan algoritma. Jadi memberi contoh dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang tadi sudah mesti aplikasikan ke sehari-hari kita, cara kita memakai baju sekolah. Terus kalau kita bangun pagi bagaimana? Terus kalau kita mau ke sekolah bagaimana? Awalnya dimulai. Nah seperti itulah mulai dari besar menjadi kecil. Jadi menghubungkan ya dengan komputasional mengenai hubungan dengan coding atau AI. Ini kita akan baru belajar dari awal. Nah, pertanyaannya dari semua itu tadi kan kita udah belajar secara komputasional, berpikir computational thinking, berpikir secara cepat atau mencegah masalah menjadi kecil. Pertanyaan sekarang, bagaimana kita cara membuat bisa? Siapkan 1 bungkus mie, 2 masak air, 3 buka bungkus mie, 4 pisahkan bumbu dari plastik, 4 masukkan mie instan ke dalam panci yang sudah diisi air dan sudah masak, maksudnya sudah mendidih. 4 keempat buka bumbu tersebut. 3 tunggu mie matang. 2 tiriskan. 2 masukkan dan Ada siap teman-teman. Instan cepat ya. Kalau kita mau bikin pagi-pagi lupa mamanya nggak sempat bikin makanan, ya pagi-pagi udah makan instan. Tapi jangan sering-sering makan instan. Boleh makan. kalau minum teh juga boleh nanti. Sekarang nanya, bagaimana cara membuat teh? Juan. Ayo. Kalau minum teh tapi nggak tahu bikin teh. Beli warung. Warung ya, oke boleh. Bisa misalkan terus siapkan gelas, Terus, aduk, aduk. misalkan Kalau tehnya teh kantong, Teh celup. teh celup, gelas, terus gelas terus taruh di celupnya terus nih.
Disodok nih. Oke, bisa ya. Jadi kalau seandainya ada bisa lihat ya. Jadi itu langkah-langkah kecil. Contohnya berpikir profesional gitu ya. Jadi langkah-langkah kecil membuat instan bagaimana, cara kita membuat teh bagaimana, atau buat kopi atau bagaimana itu lebih gampang banget. Apalagi kalau masak air. Lebih gampang nggak masak air? Gampang. Coba aja. Ayo. Ambil baci, habis itu isi air, dari kompor, ambil baci di atas kompor, tunggu sampai air mendidih, setelah mendidih matiin dari kompor, air masak, gampang. Udah kan? Lebih gampang kan? Lebih gampang berarti masak air ya? Oke. Masak duluan lebih gampang. Iya. Ya nggak bisa masuk ke tisu. Berpikir kamu dengar terdiri dari tadi 4 pilar utama. Apa tadi algoritma? Apa itu algoritma? Posisi. Memecahkan masalah besar menjadi masalah yang lebih kecil. Komposisi itu. Oke. Dari komposisi tadi apa tadi? Pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Nah, keempat pilarnya adalah teknik sistematis untuk mencari masalah kompleks menjadi bagian-bagian lebih kecil ya. Jadi ada bagiannya ada 4 pilar ini, teknik komposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma ya. Jadi untuk mempermudah kerja otak. Otak ini harus diupdate terus, diupdate ya. Nih, kayak kita komputer itu kalau sudah error wajibnya apa? Kalau di sini bang biru. Tapi kalau di komputer kita di-upgrade. Komputer itu butuh di-upgrade. Kayak PC, laptop itu butuh di-upgrade. Seperti otak kita. Upgrade kita bagaimana? Belajar. Ya, belajar. Karena era zaman sekarang zamannya digital. Anak-anak Gen Z lebih cenderungnya ke apa? Pakai apa? Ya, komputer genggam atau handphone atau smartphone ya. Nah dari situ tuh banyak aplikasi bertebaran tuh di handphone itu. Aplikasi aja apa aja. Tapi harus hati-hati menggunakan smartphone karena handphone canggih itu semakin canggih. Handphone semakin canggih juga kita harus berpikir lebih cepat. Oke. Nah, kita akan mengenali bersama dalam masalah menyaring data yang tidak penting dan mengembangkan langkah-langkah instruktur untuk menemukan solusi dari masalah kita. Gimana? Misalnya nih, Selo bikin masalah dengan teman di kelas. Bagaimana memecahkan masalah tersebut? Harus ngapain Selo? Ya, harus ngapain? Menghindari masalah yang ada di kelas. Bagaimana? Nah, untuk memecahkan solusinya ya. Jadi kita harus bisa memecahkan solusi kita sendiri. Oke. Apa itu dekomposisi? Proses memecahkan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Tujuannya memudahkan pemahaman, analisis dan penanganan masalah secara bertahap. Tadi contohnya yang tadi tanya bagaimana cara membuat instan, bagaimana cara membuat teh manis atau memecahkan masalah Selo di dalam kelas dengan temannya. Mungkin Selo lagi ada masalah apa dengan temannya, memecahkan masalahnya bagaimana? Rembuk baik-baik sama wali kelasnya dong. Tanya dulu ke wali kelas bagaimana nih Miss? Ya, jadi jangan asal main mau jadi preman, kita bukan preman ya. Oke, lanjut. Kalau udah belajar begini kan jangan berarti sepertinya belajarnya tentang AI. Pengenalan pola. Kemampuan untuk mengamati dan menemukan kesamaan tren atau pola dalam data atau masalah. Tujuannya mengenal pola ini sama juga kayak yang lain, membantu menemukan solusi yang efisien dengan menerapkan solusi yang telah berhasil pada masalah lain yang serupa. Ya, masalah lain apa? Masalahnya di rumah sehari-hari apa? Misalnya pengenalan pola apa? Untuk contoh pengenalan pola pada masalah kehidupan kalian sehari-hari. Apa? Mamis, aku nggak bisa pakai baju. Wah, itu gawat. Harus dipertanyakan. Kenapa nggak bisa pakai baju? Masih dibantu sama mama. Siapa masih bantu sama mama? Ada loh kelas 6 ya.
Bes. Ada dulu waktu dulu tahun kapan tuh ada tuh. Ada masih mau dibantu sama mama. Ada yang pasti dibanding. Ya, pakai bajunya harus dipilih sama mamanya juga. Masa mau nanti pakai baju kalau mandi, bajunya dipilih sama mamanya. Ma hari ini sering pakai baju apa? Ada tuh, dulu ada, pas lama ada. Mudah-mudahan sekarang tidak ada, karena kan sekarang lebih canggih dong, udah komputasi tinggi, ya. Oke, kita lanjut setelah deposisi pengenalan pola, kita lanjut ke problem selanjutnya. Abstraksi. Apa itu abstraksi? Sama ya. Itu dari pecahan dari computational thinking. Apa itu abstraksi? Mengumpulkan ciri-ciri umum Selain dan ini yang apa? detail. Oh, Selain ini apa lagi? Ini yang masih secara apa maunya kalian? Kalau abstraksi bagaimana sih? pengabaian informasi yang tidak penting. Jadi masalahnya contoh tadi lebih sederhanakan lagi, ya tujuannya ya dengan menghilangkan detail yang tidak perlu sehingga inti permasalahan dapat dipahami oleh baik. Misalnya, Sio tadi punya masalah besar, bagaimana masalah itu menjadi kecil menjadi lebih baik. Permasalahan itu diterangkan dulu dong sama temannya, terus diterangkan juga dong sama wali kelasnya dan maunya apa, ya abstraksi. Jadi tujuannya menyederhanakan masalah ya. Apa itu abstraksi? Proses menyaring informasi yang tidak relevan untuk fokus pada detail-detail penting dari sebuah masalah. Kalau di buku kalian apa? Abstraksi. Apa? Ya, sama ya. Sama kok. Cuman kalau ini kan lebih ininya banget. Di buku cuma hanya garis besar aja. Bes ada bigger. Ini lebih mendalam. Ini dulu. Juan, apa itu algoritma? Apa? Juan di sini. Apa itu algoritma? Algoritma merupakan suatu tatanan tahap. Apa itu algoritma? Bes. Apa? Kumpulan perintah yang perinci. Ya. Ada lagi yang lain? Masuk semua kok. Yang jelas membicarakan masalah ya. Semuanya membicarakan masalah ya. Jadi merancang serangkaian langkah atau instruksi yang jelas, teratur dan logis untuk menyelesaikan masalah. Semuanya menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah dengan ya. Tujuannya memberikan dasar untuk mencegah masalah secara sistematis dan efisien. Ya. Jadi kita bergerak secara komputasional. Jadi ada 4 pilar utama ini. Ada dekomposisi, mengenal pola, abstraksi dan algoritma itu semuanya bisa di komputasional. Nah, dipecah-pecah. Ya, masalah yang besar menjadi lebih baik. Oke, kita lanjut. Nah, kita belajar memecahkan masalah dengan cara computational thinking. Ya, jadi kita belajar memecahkan masalah dengan computational secara computational thinking. Thinking secara computational atau secara cepat, efisien memecahkan masalah menjadi lebih kecil. Oke, kalian bisa buka buku tulisnya. Kalau di sini ada studi kasus. Dalam bus studi wisata ada 3 kelompok anak yang akan diantar ke 3 tujuan berbeda. Nah, kalian bisa buka buku tulisnya. Dapat menyelesaikan studi kasus. Ini kasusnya pertama ya. Jadi soalnya dalam bus studi wisata ada 3 kelompok anak yang akan diantar ke 3 tujuan. Nah, itu terakhir terus penyelesaian, guys. Iya, kita mau belajar mencegah masalah. Pertama, bus berhenti pertama di restoran, lalu hotel dan terakhir di museum. Ini soal yang pertama. Bus berhenti pertama di restoran, lalu hotel dan terakhir di museum. Pasti kalau namanya studi wisata, pasti ada barang yang dibawa
di museum. Hati-hati, ada 3 kelompok anak yang akan diantar ke 3 tujuan berbeda: restoran, hotel, dan museum. Berarti yang diantar bus pertama kali di restoran, kedua hotel, ketiga museum. Dan 3 kelompok anak ya. Soalnya kedua, hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bus. Bus kan ada tempat simpan koper, ada ya. Di bawah bus itu ada kabinnya yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Nah, kalau jumlahnya anak dalam bus itu ada 53, itu pasti itu kan dibagi 3 kelompok anak itu yang ada ke restoran, hotel, terus museum. Nah, karena pasti anak-anak datangnya ada yang pagi, lebih awal, ada yang telat. Biasa kan kalau kita filter bagaimana? Mestinya datang jam 6, tapi ada datang jam setengah 7, jam 7, ada yang makan mau ngejar-ngejar bus. Miss, jam berapa nih bus berangkat? Bus sudah berangkat dikejar. Karena telat. Pasti koper yang kalian bawa ada studi wisata berarti keluar ya. Keluar dari wilayah Depok. Misalnya nih, kalau dari Depok, misalnya dalam studi wisata mau ke Bandung. Nah, ada kelompok yang pertama yang ke restoran dulu karena mungkin lapar. Oke. Terus yang kedua, kelompok kedua pengennya ke hotel karena mungkin capek, pengen istirahat. Yang ketiga langsung ke museum. Nah, anak-anak itu 3 kelompok berbeda-beda. Ada 1 tempat kabin bus yang untuk khusus penyimpanan koper atau tas, ya. Nah, di situ pasti tidak bisa dikelompokkan ya. Datangnya berbeda-beda waktunya. Kelompok yang duluan ternyata museum masuk duluan, oke lah, bagus dong, ya. Berarti dalam, tapi dia bisa masuk terakhir. Ternyata terus yang datang kedua ada kelompok restoran, kembali lagi acak itu. Terus yang terakhir hotel, acak, pasti yang turun itu kelompok mana dulu nih, ya. Yang datang pertama. Nah, supir bus ingin mengatur koper-koper penumpang sehingga mudah dikeluarkan. Padahal yang datang itu banyak, ada yang mau kelompok restoran, ada yang mau kelompok hotel, ada yang mau kelompok museum. Nah, itu acak. Supir bus ingin mengatur koper-koper penumpang sehingga mudah dikeluarkan. Biar pas pertama turun itu yang restoran dikeluarkan kopernya, ya. Oke, next terakhir. Nih, bantu Bapak sopir bus dong menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Nah, sekarang kalian komputasi tinggi, silakan open buku, buka buku tulisnya. Apanya? Boleh. Apa? Enggak usah, pakai buku. Oh, saya mau buku juga. Ya udah, buka apa aja. Boleh. Silakan kerjakan bagaimana Bapak supir bus itu menangani 3 kelompok yang berbeda. Apa? Boleh. Karena ada 1 kabin tempat di samping bus untuk naruh. Sedangkan waktu pulangnya itu berangkat jam 7 harus sudah berangkat. Apa yang harus kalian lakukan? Jadi, supir busnya nggak tahu nih, ngapain sih? Yang datang pertama ke bus itu museum, terus hotel, terus restoran. Yang pertama itu restoran. Bus berhenti pertama itu di restoran. Baru kedua, kelompok kedua itu ke hotel. Kelompok 3 ke museum. Berarti ada 3 kelompok anak yang akan diantar ketika tujuan berbeda. Bagaimana cara mengelompokinya? Misalnya nih, yang hotel ini campur sama restoran. Karena yang datang pasti ada dari yang kelompok restoran, kelompok hotel, kelompok museum. Nah, itu bagaimana mengelompoknya? Silakan bantu Bapak sopirnya mengepak-kepak koper. Ya. Ayo, biar jangan tuh refresh. Silakan berpikir. Ini kan berarti Bapak sopir busnya ini belum lihat tempat
jam 7. Nah, bagaimana ngatur tasnya supaya bapak busnya tidak buka-buka ke restorannya? Ada satu kelompok yang terakhir datangnya jam 7 teh, itu kelompok restoran. Bagaimana cara bapak bus itu mengatur tas tersebut? Sedangkan yang pertama adalah restoran datangnya paling terakhir jam 7 teh. Tapi pertama restoran kan? iya, pertama restoran. Yang pertama datang siapa? datang ke bus itu Iya, restoran nih. Restoran itu paling terakhir datangnya. berarti yang pertama datang ke bus. Maksudnya itu bus berhenti pertama di restoran. Kelompoknya ada 3 kelompok nih. Yang harus diantar itu restoran dulu. Nah, sedangkan kelompok restoran ini telat datangnya. Datang jam 7. Ada beberapa yang udah datang nih. Misalnya ada 7 anak nih yang sudah datang. Tapi ada beberapa anak yang datangnya pas jam 7. Sedangkan bus itu berangkat jam 7. Yang pertama datang museum kan? Apa? Yang pertama datang ke bus museum. Restoran dulu. Bus berhenti pertama di restoran. Enggak, maksudnya kelompok-kelompok yang pertama datang di bus itu sebelum Nah, ketika apa yang pertama di bus itu datangnya itu museum, ada hotel, campur. Terakhir jam 7 teh itu kelompok restoran, sedangkan dia harus balik. berarti ceritanya ini bus belum jalan kan? Bus belum Belum. Ini bus belum berjalan kan disebut bus ini mengatur protokol penumpang sehingga mudah dikeluarkan. Berarti bus dan stasiun belum berjalan. Ya. Restoran ini pertama kali semestinya, tapi dia datang paling terakhir. Jadi itu jadwalnya dirubah atau tetap sama bis? Bukan. Dia datangnya telat ya. Tapi jadi Yang pertama datangnya itu museum. nah, Museum yang pertama datang ke bus itu museum. Yang kedua itu hotel. Sedangkan bus berangkat jam 7 teh. Bagaimana cara menyelesaikan masalahnya? Dia menunggu yang pertama yang harus diantar. jadi Angkat tasnya berarti restoran itu paling akhir datang ke bus. Ya, pertama enggak, restoran itu yang akan diantar pertama ya. Diantar masuk ke bus. Tapi dia yang paling akhir datang ke bus. Ya, kalau yang pertama datang itu museum di bus. Padahal museum itu terakhir diantarnya. Silakan. Buka soal TV-nya. Bagaimana menyelesaikan masalah yang besar? Jadi masalah jadi tangan di mana? Sedangkan supir bus ingin mengatur protokol penumpang sehingga mudah dikeluarkan. Jadi tak paham supir busnya menentukan kesulitan masalah protokol itu ke dalam tempat penumpangan. Sedangkan cabinnya cuma sedikit. Muatnya sedikit loh, cabin itu kecil ya. Sedangkan di bus itu ada 53 anak. 53 anak. Sedangkan cabinnya kecil. Cabin itu mungkin sekitar muatnya nggak sampai 53. Ya. Ya, yang dikatakan terserah kan bebas, ya. Administrasinya bebas, silakan. Jadi bisa dibilang kita buat Bebas, administrasinya bebas. Bagaimana biar cepat? Yang pertama turun, terus yang kedua turun, ketiga Dan bisa. bukannya ininya cuma bantu supir bus menentukan Iya. angkutan memasukkan koper bukan duduk. Bukan duduk. Itu kan ada 53 anak pasti di bus itu. Tapi untuk ruang penyimpanan bus itu kan di samping itu kecil, tidak muat 53 tas itu. Bagaimana cara menentukannya? Nggak acak-acak gitu ya. Ya, dia acak-acakan. Terus anak-anak itu turun itu udah langsung masuk ke restoran yang pertama. Tuh, jadi supir busnya enak nih. Oh, saya enak nih. Bebas, berpikir bagaimana? Kan masih banyak ruang penyimpanan. Bebas, silakan. Pernah kan naik bus kan? Filtrip mau naik bus kan? Pasti filtrip. Ya, ada apa di bus itu?
penumpangnya itu cuma sedikit satu kan. Biar tepat waktu jam 7 datang, langsung berangkat. Sedangkan yang terakhir datangnya itu yang restoran itu harus datangnya berangkat jam 7, dia datang jam 7. Bagaimana caranya? Silakan bebas. Kan namanya istilah banyak loh. Bus itu mau ngapain, seper bus itu banyak mau diapakan di sini, atau mau dibuang, atau mau tinggal, atau buat silakan jual industrinya studi wisata. Tapi kalau studi wisata berarti jauh ya. Mungkin bisa ke Bandung, bisa ke Jogja, bisa ke mana aja. Kenapa itu? Pakai tisu. Kalau Rams, Apa? boleh. Udah, coba depan. Nama apa bebas kan? Namanya kita kan professional thinking, jadi bebas. Apa sih yang harus kita lakukan? Apa yang kita pikirkan? Apa maunya Bapak Sekretariat? Kita membantu beliau untuk memecahkan masalahnya beliau. Repotnya dia bingung dari tiga anak dalam waktu yang berbeda dasarnya acak. Jam 7 harus berangkat. Sedangkan banyak dana yang keluar kali sampai jam 7 10. Kalau datang sekarang bus itu harus berangkat jam 7 10. Go. Mana Juan? Mana sih? Tidak. Jadi, Tapi bosan deh. coba kita lihat selo. Mana memang selo? Pertanyaannya, bantu supir bus menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Caranya masukkan barang sesuai urutan, yaitu museum, hotel, dan restoran. Karena kelompok museum yang duluan datang, tapi paling terakhir diantar. Beberapa barang diantar oleh mobil van sesampai di restoran. Van tidak lanjut kembali karena tempat penyimpanan bus hanya cukup untuk dua kelompok, yaitu kelompok hotel dan kelompok museum. Ada bus. Bus loh ini. Ada mobil lain. Nyewa. Saya yang buat kita, saya yang buat kita. Oke, bisa jadi dia mikirnya beda. Tapi kan ini maunya bus. Ya, Oke, saya- boleh, nggak apa-apa. Harus di sekolah saya kan yang buat kelompok siswa-siswa yang restoran kan pelatih. Jadi kan kalau saya bikin itu pasti kan mereka tunggu beberapa menit gitu. Mereka yang udah datang beberapa menit buat kelompok yang restoran jadi beberapa dulu. Kalau saya itu buat para siswa yang ke museum paling belakang, koper yang buat ke hotel itu di tengah gitu. Koper yang buat para siswa yang ke restoran itu paling depan. Nah, kan kita pakai yang 7. Kalau dimasukin enggak kan? Oh, ada lagi. Bisa sih, cuman telat katanya. Kalau masuk sebelum masuk yang ini, kopernya sedang anak itu datangnya jam 7. Masuknya berarti telat. Lebih membutuhkan waktu lagi ya. Lagi. Kalau ketinggalan gimana? Ketinggalan. Kan 7. Kalau ketinggalan berarti wah, itu kok tidurnya gimana itu? Kan sudah tahu studi wisata kita nyampe jam 7 udah di bus udah jalan. Di hotel Bisa dia bikinnya dia nambah lagi ada pennya. Oke, boleh nggak apa-apa. Supirnya bingung nih, mau taruh di mana nih? Padahal yang restoran datang telat. Nah, Jam 7 tapi datangnya. berarti penyimpanan itu hanya cukup untuk yang pertama sama kedua datang, yaitu museum sama hotel. Terus, Ya, dan itu kan dari kabin atas dalam bus di atas bangku penumpang. Lalu setelah mengeluarkannya, rapikan lagi untuk penumpang.
di restoran. Sedangkan ini jam 7 kan maksudnya ini kan bantu sopir bus menentukan urutan masuk koper ke dalam tempat penyimpanan. Restoran tempat itu yang minum punya sebenarnya kan nggak bisa. Bisa. Restoran apa? Hah? Terus yang pertama kan terus berhenti pertama di restoran, lalu hotel dan terakhir di museum. Ada yang lebih simpel? Enggak dong. Yang datang ini yang awal dia di museum, hotel kedua, museum kedua, restoran dan datang terakhir nih mau ke restoran. Sedangkan dia diturunkan pertama kali. Dia berarti. Bapak sopirnya nggak bisa nunggu betah. Jadi wisata kan jam 7 jalan ya jam 7. Jam pada berarti jam 7 wes. Kan tempatnya bukan jam 7 wes. Ada restoran di hotel kan kayaknya jam 8. Berarti urutannya kan Pertama-tama masukkan koper kelompok yang ingin ke museum, lalu yang kedua masukkan koper kelompok yang ingin ke hotel, yang ketiga masukkan koper kelompok yang ingin ke restoran. mana cukup. Oke, bayangin. Cukup bocor-bocor yang warna merah paling atas. Kan Merah masuk terus ada di di depan kamarnya sampai bos yang bisa di pada pintu. bus apa Kecil, ya? kecil. Oke, ini kan kecil. Bisa mulai nggak di situ ada apa di dalam bus itu? Di dalam bus itu ada apa ya? Waktu kan duduk di dalam bus itu ada apa? Oh yang di atas. Lah, itu seperti jawaban yang tadi. Iya, Miss. Iya, aku situ kata dia. Itu mobil F ya? Oh, jadi yang di atas itu. Terus bukan bus. Tadi di atas, Belum di atas, elok, di Miss. dalam bus, di atas lampu, dia di atas lampu itu. Ya itu tuh kelompok siapa? Mobil rotan pensil. Ini restoran. Oke, jadi gini ya. Kan ini Kalau kalau begitu cepat, dan datang museum kan luar, terus hotel. Dipak, karena di sini gabungan sini. Di sini sebelah sini museum, di sini hotel. Sedangkan jam 7 anak-anak itu harus berangkat. Emang koper masih di atas. Apa di atas bus-bus itu? Kan ini kan nggak semua anak pakai koper. Iya bikin cerita salahnya itu. Boleh bikin cerita salahnya. Coba bisa tanya, kamu bawa koper ya? Tahu sendiri. Tapi koper semua Mas, nggak ada orang bawa. Ya, itu kalau misalnya tidak di bus itu kan bus itu ada tempat dapat kalian taruh. Karena itu bapaknya bilang anak-anak kita mau jam 7 ya udah tarik. Jadi kelompok yang restoran datang langsung bawa tas taruh di bawah. Oh di bawah. Tapi kan ini nggak ada penjelasan Di bawah kalau meja. ada di bawah tas. Makanya ini penyimpanan bagasinya kan dikit. Bagaimana Pak sopirnya banting Pak? Berarti penyimpanan bagasinya kan ada cukup untuk Iya. 2 kelompok. Iya. Nah satu kelompok itu yang harus kita atur dia mau taruh di mana. Nah, karena jam 7 datang, bawanya kopernya ke dalam bus. Kan ada lagi di bawah kaki bisa taruhnya atau taruh di bagasi atas juga bisa. Coba kalau kalian naik pesawat, naik pesawat kan ada bagasi di atas kan? Kadang ada naruh di bawahnya. Ada, iya. Jadi bikin cepat itu bantuin Pak sopirnya. Bukan masuk. Ayo, koper kecil kan masuk dong. Bisa punya koper kecil ya, cuma hanya berapa kilo? Itu masuk sih kan masuk. Koper tuh rata-rata medium. Ya guys, Oh, rata-rata gitu. medium. Kalau sekali wisatanya cuma anak-anak, kalau kita masuk wisata masih dekat, mobil sederhana. Mas, tapi ini bukan restoran. Apa yang bawa koper Mas? Iya, kan? Kan dia turun dulu, terus taruh jadi restoran. Oke, ini namanya apa? Kita belajar Professional thinking. professional thinking. Ayo ting. Terima kasih. Thank you. Buat ini beliau ucapkan Thank you. Oke. Yuk, kita semuanya. Kalau kemarin bilang mobilnya bus nggak penuh, nggak muat, bus ya udah. Mas, tapi kalau mau ada Ini salah. Ya udah, kayak mau mobil bapaknya ikut. Kenapa harus satu bus yang disewa? Kan bisa dua. Karena kan nyawa kita, tapi intinya kita nyawa bus. Jadi berpikir bagaimana sih? Ya, Ya udah, dengan cara kita bawa, dengan cara kita bawa tas ke atas bus. Tadi Spian ngomong. Tiba-tiba ada yang bawa tas. Karena bapak busnya bingung nih,
atas bus station di atas kami loh. Tidak jadi. Atasnya Emang orang